Saudara, apa kabar? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat, penuh kemuliaan Tuhan, dan tentu jika ada masalah pergumulan, tetap katakan bahwa puji Tuhan, haleluya. Saudara, kalau saat semua baik-baik saja, memang agak sedikit mudah kalau kita berkata puji Tuhan, haleluya. Dan kita begitu percaya dengan mudahnya bahwa Tuhan begitu mengasihi kita. Saat kita menikmati semuanya akan baik-baik saja di dalam keadaan kehidupan kita. Tapi apa yang terjadi nih saat kita sendiri berada dalam lembah yang gelap atau dikepung sama musuh-musuh kita, yaitu kekhawatiran, rasa takut, ataupun kecemasan, pemenuhan kebutuhan yang kurang, ataupun hutang-hutang yang menumpuk. Waduh, ini gimana bisa katakan puji Tuhan? Nah, saudara, mungkin Anda yang berada dalam lembah yang saya maksudkan itu, dan Anda bertanya di manakah Tuhan? Ingat bahwa Ia ada di sana selalu bersama kita. Kalau kita baca Yesaya 41 ayat yang ke-10, Tuhan yang mengatasi lembah-lembah itu berkata kepada Anda, jangan takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Tuhanmu, aku akan meneguhkan dan akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara, kalau kita lihat saat Raja Yosafat dikepung dengan jumlah pasukan yang lebih sedikit dari pasukan yang dimiliki musuh-musuhnya, Roh Tuhan kemudian hinggap di Yeziel. Kemudian Yeziel berkata kepada raja ini, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Tuhan. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, kamu tinggal di tempat kamu berdiri saja dan lihat bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Jangan kamu takut dan terkejut, majulah besok menghadapi mereka, Tuhan akan menyertai kamu. Demikianlah kalau kita baca dalam 2 Tawarik 20 ayat yang ke-14 hingga 17. Nah, apa yang dilakukan Raja Yosafat berikutnya? Sangat hebat, saudara. Ia bertindak dengan hikmat dari tempat yang maha tinggi. Daripada menempatkan pemimpin-pemimpin pasukan di depan, ia malah menempatkan para penyembah di depan, ya, pemuji di depan. Dan kalau kita lihat telusuri ayat-ayatnya, dia malah di depan pasukannya itu malah ditempatkan para pemuji penyembah Tuhan, dan mereka bernyanyi di sana. Orang mau berperang, mereka bernyanyi. Memang agak lucu kalau kita lihat situasi orang ingin bertempur, tetapi yang ditempatkan di barisan paling depan bukan orang-orang gagah perkasa yang memiliki senjata dan keahlian perang, atau memiliki keahlian tombak, lembing, panah, dan ilmu bela diri yang khusus, tetapi malah ditampilkan adalah penyanyi-penyanyi di depan. Nah, apakah ini konser atau mau perang gitu? Nah, saudara, tapi Tuhan mau supaya kita bertindak dengan hikmat seperti yang Raja Yosafat lakukan. Ia menempatkan pasukan-pasukan pemuji di depan dan mereka memuji Tuhan di sana. Dan apakah yang mereka nyanyikan? Mereka menyanyikan kasih Tuhan untuk mereka. Firman Tuhan dalam 2 Tawarik, ya, disebutkan bahwa nyanyianlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwa untuk selama-lamanya kasih setianya, dan Tuhan membinasakan musuh-musuh mereka sama sekali. Ini kan luar biasa. Mereka cuma bernyanyi dan kemudian musuh itu dikalahkan oleh Tuhan. Hari ini, saudara, apapun masalah yang terjadi dalam hidup kita, percaya, tetap dekat pada Tuhan, nyanyian syukur pada Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan Tuhan akan membinasakan musuh-musuh kita hingga hilang sama sekali. Baik itu kekhawatiran, rasa takut, gelisah, cemas, dan juga situasi-situasi yang tidak enak yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Nah, saudara, bukan pergumulan yang membuat kita kuat, melainkan sikap kita di dalam masa-masa itu. Iblis ingin kita menanggapi dengan beratnya, oh, di manakah Tuhan? Tetapi Tuhan ingin supaya kita menanggapi dengan iman pada kasih-Nya kepada kita. Kita lebih daripada orang-orang yang menang, saudara. Dan itu bukan karena kasih kita kepada Tuhan, tetapi kasih Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi kita. Ya, jadi saudara, dimanapun lembah Anda hari ini, jangan pernah takut. Tuhan ada di sana bersama kita, sedang menguatkan, menopang kita. Makanya nyanyikan kasih-Nya untuk kita dan biarkan Ia berperang untuk kita, sehingga hari ini kita akan melihat kemuliaan Tuhan nyata dalam hidup kita. Jika bangsa Israel kemudian menjara bangsa itu habis-habisan dan membawa seluruh harta bendanya, maka setelah proses ini Anda menang, Anda akan memperoleh jarahan yang luar biasa banyaknya, dan Anda akan diberkati berlimpah karena Anda memuliakan Tuhan dengan pujian-pujian dan penyembahan pada saat Anda di lembah-lembah yang sukar dan gelap sama sekali, saudara. Karena pada saat kita memiliki Yesus, kita memiliki segalanya. Saya Jamie Junispa, memiliki Yesus, memiliki segalanya.